Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Berarti di sini ada perintah bagi kita untuk mengikuti jalannya mereka. Al-mu'minin di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka bersepakat dalam satu masalah, kita tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian bagaimana cara mensyukuri ukhuwah persaudaraan Islam? Caranya adalah dengan menjalankan hal-hal yang dapat mengeratkan ukhuwah. Itu kita laksanakan, menyebarkan salam, ya, itu mengeratkan ukhuwah. Salat dengan saf yang rapat dan lurus. Walaupun terkadang seperti kejadian pandemi Covid ini menjadikan saf akhirnya menjadi renggang dan lain sebagainya, ya. Tetapi hukum asalnya adalah rapat dan lurus. Ini juga dapat merapatkan hati, mengeratkan hati. Saling berkunjung, bertemu, ini juga mengeratkan hati. Ada hal-hal yang dapat merusak ukhuwah, merenggangkan ukhuwah, itu yang harus dihindari. Makanya kita dikatakan bersyukur dengan nikmat ukhuwah, jangan ghibah, menggunjing, menceritakan aib orang lain. Ini termasuk akhlak mulia. Artinya tidak menggunjing, ya. Kalau ghibahnya akhlak buruk, akhlak tercela. Kita harus latih terus untuk hati-hati menjaga lisan kita, jangan mudah menceritakan aib orang lain. Kalaupun terpaksa menceritakan, memang ada alasan-alasan syar'i yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Bahwa saya dalam rangka untuk memperbaiki, tapi tidak usah cerita kepada orang lain yang tidak perlu. Misalnya, dalam rangka untuk bertanya tentang hukum sesuatu, tetapi selama bisa kita tidak sebutkan nama, itu lebih baik. Tapi kalau terpaksa pun harus disebutkan nama, itu dalam hal-hal yang memang diperbolehkan. Seperti ada sahabat perempuan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suami saya ini orang yang pelit, bakhil, nggak cukup memberikan nafkah kepada saya, boleh nggak kalau saya mencuri tanpa sepengetahuan suami dari harta suami saya, sekedar untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak saya, tidak berlebih-lebihan. Maka Nabi SAW memperbolehkan kalau memang sekedar untuk kecukupan dia dan anaknya saja yang merupakan kewajiban suami. Suaminya punya sebenarnya, tetapi pelit. Ucapan perempuan tadi mengatakan suami saya pelit di hadapan Nabi SAW, Nabi tidak tegur, jangan ghibah, menceritakan aib orang lain, karena ini ada suatu maslahat. Tapi seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari ini menceritakan aib orang lain itu tidak ada perlunya. Faktor yang mendorong kita untuk berbuat ghibah itu biasanya faktor sombong. Kita merasa lebih dan hebat, lebih baik dari orang lain, meremehkan orang lain. Faktornya sering karena sakit hati, kita disakiti oleh dia sehingga kita keluarkan aib-aib dia kepada orang lain misalnya. Maka kita harus jujur. Apakah ketika menceritakan aib orang lain benar-benar alasan syar'i yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat? Karena apa yang kita ucapkan ini akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Termasuk apa yang kita tulis. Di medsos seringkali kita mengatakan tadi kan yang saya ucapkan. Kalau ini kan tulisan bukan ucapan, sama jatuhnya seperti ucapan. Sehingga kita harus hati-hati juga berbicara. Nabi SAW mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik, atau kalau tidak hendaklah diam. Ini mensyukuri nikmat Allah termasuk, ya. Mensyukuri nikmat Allah dalam menjaga
ukhuwah, tidak berbuat ghibah, tidak namimah, mengadu domba, tidak memperolok-olok, tidak menghina, tidak mencaci maki, dan lain sebagainya ya. Itu hal-hal yang dapat merusak. Sekarang poin pembahasan kita yang utama adalah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah. Hidayah iman, Islam, hidayah untuk hijrah, untuk lebih totalitas dalam berislam, untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, sepenuhnya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat hidayah? Kita jaga hidayah ini jangan sampai lepas. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sebuah kitabnya menjelaskan ada 10 penghalang hidayah. Tapi bukan untuk membatasi, hanya 10 saja penghalang hidayah ya. 10 penghalang hidayah. Yang pertama, beliau menyampaikan masalah ini dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Kunci untuk mendapatkan ridha Allah dan jannahnya di akhirat. Yang pertama, penghalang hidayah adalah kurangnya ilmu atau sedikitnya ilmu dan kurangnya pemahaman. Itu poin pertama. Sedikit ilmu dan kurang pemahaman. Berarti kita solusinya untuk mensyukuri nikmat hidayah harus banyak ilmu dan pemahamannya harus lurus pemahamannya. Ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk beribadah kepada Allah sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadith. Itu ada ijma, ada penjelasan para ulama tentang masalah ini. Maka kita harus banyak bergelut, berinteraksi untuk rajin membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran belajar. Saya punya teman, tapi sayang sekali sekarang sudah putus kontak ya. Pernah jumpa di Jeddah, orang Jerman, usianya 24 tahun. Namanya Lukas. Dia masuk Islam ketika usia 16 tahun. Waktu saya jumpa tahun 2013, usianya 24 tahun. Dia belajar Islam dari usia 13 tahun. Otodidak sendiri dari internet. Dia di Jerman tinggal di satu daerah yang tidak ada masjid sama sekali. Tidak ada ustadz yang berdakwah Islam juga tidak ada. Ada teman ayahnya Muslim, tapi nggak pernah dia mendapatkan nasihat tentang Islam. Dia belajar, alhamdulillah kalau Allah ingin memberikan hidayah di satu tempat yang hampir-hampir mustahil orang itu bisa dapat hidayah, Allah berikan hidayah kepada anak ini. Orang tuanya, ayahnya ateis, ayahnya. Ibunya dan kakak perempuan satu-satunya punya agama bukan Islam. Tapi luar biasa, dia belajar Islam. Karena dari kecil dia punya keyakinan Allah itu ada. Pencipta langit, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Saya yakin, beriman ada. Tapi saya belum tahu, saya yakin juga Allah ini akan menurunkan cara beribadah kepada Allah yang benar itu pasti. Mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya. Hanya saya belum tahu yang benar ini yang mana. Maka proses pencariannya 3 tahun lamanya. Sampai dia begitu yakin bahwa Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia 16 tahun. Kebiasaan buruk yang sebelumnya minum minuman khamr berhasil dia tinggalkan karena iman kepada Allah. Kalau ukuran manusia yang kurang imannya dianggap mustahil. Sudah kebiasaan nyandu susah. Dia tinggalkan. Minum makan babi dia tinggalkan. Dia sholat, dia puasa, Masya Allah. Kemudian dia menyampaikan kepada saya pribadi, ada hal yang menarik dalam Islam. Islam ini agama yang mudah dipelajari
oleh semua kalangan manusia, baik dari kalangan para intelektual, profesor, maupun kalangan orang awam, petani dan nelayan sekalipun mudah untuk mempelajari Islam, tidak sulit. Kemudian Islam juga mengajarkan hal-hal yang sepertinya hal-hal yang sepele. Tidak ada di agama lain mengajarkan bagaimana adab masuk masjid, adab masuk WC, mau berhubungan badan suami istri juga ada doanya, mau pakai pakaian ada doanya. Adab makan dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri, minum dilarang berdiri dan seterusnya diatur dalam Islam ini. Ini yang saya semakin kagum dengan adab-adab dalam Islam ini. Dan saya juga kagum akhlak Islam mengajarkan akhlak yang mulia luar biasa. Saya punya teman sekolah, ada satu muslim. Ketika saya bermain ke rumahnya, bermalam di rumahnya, tempat tidur di kamar dia hanya satu saja kasurnya. Tapi dia persilahkan saya tidur di atas kasur dia dan dia tidur di bawah gelaran. Saya kagum. Akhlak mengutamakan saudaranya, orang lain daripada diri sendiri. Ini yang membuat saya semakin cinta kepada Islam. Alhamdulillah setelah saya masuk Islam, alhamdulillah orang tua juga mendukung. Walaupun belum sampai saat ini pun belum masuk Islam. Tapi luar biasa apa? Setelah dia masuk Islam ada perubahan dahsyat dalam kepribadiannya, dalam akhlaknya. Sangat hormat kepada orang yang lebih tua. Saya jumpa di Jeddah, kalau sama orang kakek-kakek, orang tua itu dia sangat perhatian sekali. Sampai berlama-lama, padahal dia sibuk. Dia sedang kuliah kerja nyata, KKN. Dikirim dari kampusnya di Jerman, di Bremen, jurusan kuliahnya ekonomi, dikirim ke Jeddah, di perusahaan Jerman juga untuk bekerja selama 3 bulan, praktek kerja 3 bulan. Itu tinggalnya alhamdulillah dekat sehingga saya sering jumpa. Hormat sama orang yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Luar biasa, banyaklah dari akhlak-akhlak baiknya yang saya lihat bagus sekali. Terjadi perubahan di sini ya. Jadi di sini kembali ke poin pertama, harus banyak ilmu. Yang ingin saya sampaikan, Lukas dari umur 16 tahun sampai 24 tahun. Ini berapa tahun dia? 8 kan? Itu sudah hafal Al-Quran 7 juz. Dan dia fasih berbicara bahasa Arab dengan bahasa Arab yang fushah. Secara tata bahasa. Dan dia juga pandai berbicara bahasa Arab dengan dialek-dialek beberapa negara. Dia pandai berbahasa Arab dengan dialek Mesir, seperti orang Mesir. Berbicara bahasa Arab dengan dialek Suriah. Karena di Jerman banyak komunitas muslim yang dari negara-negara tersebut gitu ya datang. Sehingga dia juga belajar. Ini maksud saya, ketika orang itu semangat belajar, insya Allah bisa. Gak ada yang sulit. Bahasa Arab dia pandai. Hafalan, dia cita-cita ingin menghafalkan Quran 30 juz, ingin membuat sekolah tahfidz. Kemudian yang masih poin pertama, tidak cukup hanya kurang ilmu, artinya kita cukup banyak ilmu, karena banyak ilmu tidak menjamin dia berjalan di atas jalan hidayah. Harus metodologinya juga metodologi yang benar, memahami Islamnya itu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Di antaranya apa? Kita harus mengikuti, kata Kang Aher semalam ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu sabda Nabi SAW. Artinya kalian harus mengikuti aku dan para sahabatku. Para sahabat di sini maksudnya ijma'nya para sahabat. Kalau mereka sepakat kita harus ikuti. Jangan mengikuti jalan yang lain. Dasarnya di surat surat coba saya lihat dulu, surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Surat An-Nisa ayat 115. Di mushaf kita ini halamannya halaman 97. Surat An-Nisa surat keempat ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk tapi masih tetap mengikuti petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Berarti di sini ada perintah bagi kita untuk mengikuti jalannya mereka. Al-mu'minin di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka bersepakat dalam satu masalah, kita tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Makanya kalau saya tanya, kalau kita baca hadis Nabi SAW, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada salat sendiri. Boleh tidak kita salat tahiyatul masjid berjamaah? Dengan dalilnya hadis tadi. Kita katakan enggak boleh. Itu kan hadisnya sahih dari Nabi. Salat tahiyatul masjid berjamaah aja. Enggak boleh. Karena apa? Enggak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat melakukan salat tahiyatul masjid berjamaah. Di sini di antara contoh pentingnya kita mengikuti jejak mereka. Kalau ada di zaman sekarang ini mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini jelas batil, sesat. Barang siapa di zaman sekarang ini ada kelompok yang mengajarkan untuk membenci para sahabat, mencaci maki sahabat, jelas ini adalah jalan kesesatan. Meskipun dalil-dalilnya pakainya dari Al-Quran, dari hadis, sudah jelas menyimpang. Tidak mengikuti jalan sahabat. Kalau ada orang yang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang muslim. Padahal masalah mengkafirkan ini juga bukan suatu masalah yang mudah. Ini juga suatu penyimpangan. Atau orang menganggap orang itu tidak mungkin keluar dari Islam, berbuat apapun. Kalau sudah muslim tidak mungkin bisa keluar. Padahal dalam Islam ada pembatal-pembatal keislaman. Di sini perlunya kita terus belajar dengan pemahaman yang benar. Sambil doa terus kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran. Karena masih banyak orang yang melihat kebenaran dianggapnya sebagai suatu kebatilan. Maka kita minta kepada Allah, perlihatkanlah kepada kami ya Allah kebenaran sebagai suatu kebenaran. Dan berilah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk mengikutinya. Karena tidak ada jaminan orang berilmu mengikuti, tapi ilmu satu jalan untuk jalan menuju surga. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan. Dan berilah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menjauhinya.